Saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, sangat ya. Iya. Bawahnya juga. Kasihan lagi sama Densu, sangat ya, sangat memprihatinkan, sangat. Nah, ini seperti kondisi Mas Agus dulu sangat memprihatinkan sebelum dia ngeyel. Setelah dia ngeyel, sangat menyebalkan. Nah, Masyarakat Nusa Tenggara Timur, di daerah manapun kalian berada, jangan pernah mau nerima ya uangnya Agus yang bermanfaat. Jangan mau terima. Stop dulu drama Agus sedih. Drama Agus sedih ini adalah kondisi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. anak-anak ada mungkin ratusan atau ribuan ya. Yang berhak menangis itu hanya Agus. Korban di NTT apakah tidak berhak dia bersedih? Rumahnya hancur, keluarganya hilang, mata pencahariannya hilang. Hah? Mas Agus mau sih diajak ya gitu. Gus, ayo kita NTT Gus gitu. Mas Agus di NTT ngomonglah sama korban-korban di NTT. Kalian semua duit 1,3 M jangan mau terima ya gitu. Nah, Yang berhak menangis itu hanya Agus. Mas Agus nggak terima duit donasinya dia digunakan untuk korban NTT. Wow, lebih menderita Mas Agus daripada para korban di NTT. Masa sih? Ayo kita bedah. Apakah seperti itu, Gus? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Kembali lagi guys dalam kasus terakhir Mas Agus Salim. Nah, yang dimana kabar kali ini adalah donasinya itu akan digunakan untuk korban bencana alam lainnya yang bener-bener bencana nih. Banyak banget korban dari letusan Gunung Lewotobi ya. Dan di sini uang donasi dari yayasannya Novi yang itu kemarin untuk Agus, tapi Agus yang ngeyel gitu, itu akan dialihkan untuk korban Lewotobi. Nah, namun dari pihak Agus itu nggak terima guys. Kenapa duit donasi saya malah dikasih orang di sana? Gitu. Dan bahkan Farhad Abbas minta orang-orang di NTT, para korban di NTT jangan mau terima duit Agus. Anjay, orang udah susah, rumahnya hancur, Gunung Merapi, banyak orang yang terluka dan meninggoy. Disuruh jangan terima duit donasi, duit sumbangan dari Agus gitu loh. Karena apakah menurut mereka Agus ini lebih menderita daripada korban NTT di sana? Nah, jadi kita akan bedah aja dulu sebelum kita membahas para korban ya. Kalian harus lihat nih, sedih banget sih ngelihat Lewotobi ya. Para korban dan juga kondisi di sana. Sebelum kita melihat hal itu, kita lihat dulu ketok palunya Denny Sumargo untuk memberikan 1,3 M ke NTT gitu. Berarti kita putuskan sekarang kesepakatan kita dari Novi, uang 1,3 lah kita, Ya, anggaplah kita segitu, buletin Bang, ya. Diberikan kepada kegiatan alam, Bang. Bencana alam. Setuju. Usaha saya sudah sangat cukup untuk Mas AS gitu. Jadi ya sudah. Ya. Tanggung jawab saya sudah selesai sampai sini. Jadi, kalaupun nanti ke depannya Agus tetap menagih haknya untuk berobat gitu kan, ya nanti bisa datang ke Abang. Karena ini semua bermula dari Abang dan akan berakhir di Abang. Siap. Jadi di sini Teh Novi bilang, ini saya udah mengupayakan segalanya dan udah memberikan segala usaha untuk Mas AS ya. AS siapa? Agak setan, selalu jaga kesehatan gitu. Karena doa Teh Novi untuk Mas Agus yang selalu kesehatannya untuk terjaga gitu. Jadi udah capek dan per ini dia akan memberikan uangnya yayasannya 1,3 M ke NTT. Bahkan dari rekening yayasan itu tersisa 2 juta aja. Ditanya Densu, cukup nggak? Tenovi bilang cukup untuk menyelamatkan yayasan 2 juta. Karena Tenovi kan masih punya sumber penghasilan ya, YouTube gitu. Ayo kita ramaikan untuk membantu yayasan Tenovi yang mau membantu korban di NTT sana. Di sini juga bilang Gary, kalau nanti Mas Agus masih ngeyel, nah masih nggak terima, bisa minta ke Bang Densu. Karena semua berawal dari Bang Densu dan harus berakhir di Bang Densu. Nah, jadi Densu pun mengatakan siap. Apakah sekarang Mas Agus Salim berani untuk langsung koar-koar melaporkan nyari ribut sama Densu? Nah, karena di sini menurut Let's Go clear ya, Teh Novi itu udah hilang, udah tidak bisa diganggu gugat lagi karena udah mundur dari ketua yayasan dan semua tanggung jawabnya sudah diiyakan ke Densu. Jadi sebenarnya Mas Agus kalau mau ribut sama Densu aja. Apakah berani? Ya. Sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, sangat ya. Iya. Bawahnya juga mau kasih sertifikat ke kamu. Ingat kan? Saya mau tanggung jawab lah segala macam. Oh, iya. Dan kamu bilang iya. Tapi sorry Bang, di ralat. Dia cuma ngomong di depan Bang Densu aja. Setelah itu besokannya Mas Giri sempat follow up ya? Mutasinya juga belum dikirim juga. Jadi kan aliran dana tuh setelah mutasi Mas Agus, ada mutasi istri Mas Agus, ada mutasi kakak Mas Agus, ada mutasi anak Wawa. Ini depan Abang, dia bilang oke nanti saya kasih sertifikat, saya tanggung jawab bla bla bla. Setelah itu dia tiba-tiba
anaknya pura-pura sakit, opnam segala macam, kita nggak tahu lah. Kemudian dia nggak mau. Terus Jadi jangan seolah-olah setelah dia ngomong itu, terus dia mau melakukan itu tidak ada realisasi. Oke, jadi karena tidak ada realisasi, kamu melanggar apa yang sudah saya larang itu. Betul. Nah, jadi di sini juga Bang Densu di awal dia bilang kondisi bencana alam korban-korban di Lewotobi itu sangat memprihatinkan ya. Jadi bilang sangat. Nah, ditegaskan lagi sama Densu, sangat ya, sangat memprihatinkan, sangat. Nah, ini seperti kondisi Mas Agus dulu sangat memprihatinkan. Sebelum dia ngeyel. Setelah dia ngeyel, sangat menyebalkan. Nah, tapi di sini mungkin Densu, apakah mungkin sama ya kondisi memprihatinkannya Mas Agus dengan korban di NTT gitu. Tapi tingkat kengeyelannya mungkin berbeda gitu. Di mana korban NTT ini ya rumahnya rusak, banyak korban. Mungkin ada yang sampai meninggal dunia juga gitu. Sangat berbeda dengan Mas Agus yang sekarang tinggal di apartemen gitu. Terus yang kedua adalah ngomongin Wawa. Masalah Wawa utangnya yang 98 juta itu sempat mau kasih sertifikat rumah ke Teh Novi ya. Karena dulu kan ke bank, ditebus tuh. Karena maunya ke Novi. Tapi nggak jadi. Gitu. Itu cuman omongan di podcastnya Densu doang. Setelah hilang, bahkan mutasi bukti pembayaran bank-banknya dari kakaknya Agus, istrinya Agus, Wawa, anaknya Wawa, itu nggak dikasih sama sekali. Kenapa? Takut ketahuan pasti. Untuk apa-apa aja. Di sini kan kita bisa lihat ya, orang kalau menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan mutasi, itu pasti ada apa-apa, ada something lah gitu. Kita bisa melihat di sini jauh dari watak ya gitu. Di sini Bang Densu juga membuat statement keras, endgame gua muak gitu. Akhirnya nyadar juga, muak juga Bang Densu ya. Netizen udah dari berapa bulan lalu udah muak-muak tuh. Nah, apakah di sini biang keroknya sebenarnya adalah Wawa yang ingin dihargai lebih gitu karena sudah merawat Agus? Nah, ini pertanyaan kita ya. Apalagi kemarin duitnya Agus hilang mulu di rumah Wawa itu kabarnya. Walaupun jarang, tapi saya tetap sayang Agus. Karena memang dari awal saya yang selalu ada, tapi tetap selalu ada sampai kapanpun, ya Gus. Di sini juga Densu bilang podcast ini menutup donasi untuk Agus. Lusa, Densu dan Yayasan akan berangkat ke NTT dengan membawa uang donasi untuk bencana alam di sana. Nah, jadi 1,3 itu dibawa semua. Sisa buat Agus 100.000 buat beli perban sama kapas. Apa seperti itu? Jangan dibawa semua dong. Nanti Agus sama yang lainnya beli kapas, beli perban gimana Bang Densu? Sisain lah. Gitu. Beli perban Mas Agus, kapas, sama teh ya. Agus sukanya ngeteh gitu. Sebelum melihat kubu Mas Agus yang menolak duit donasi ini, kita lihat dulu keadaan dari Lewotobi ya. Ini let's go dapat dari volunteer yang memang ada di sana, kru-kru yang bertugas memang ada di sana, respect banget. Kita lihat sama-sama. Stop dulu drama Agus sedih. Ini adalah kondisi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Wah, ini guys, erupsinya guys. Ini tempatnya di Desa Klatanlo, dusun Glory Ria. Oh, Tapi emang gimana, nih Mbak? kacau sih, kayak tuh. Nih Wah. hancur semua rumah-rumah. Ini tuh sebenarnya yang di atas tuh ya. Di atas tuh bukan kerikil-kerikil batu tanah, tapi memang efek dari si gunung erupsi ini. Ledakan itu, letusan itu jadi kayak ada kerikil-kerikil. Di sini guys, kita lihat ini sampai rumah aja hancur guys gitu. Rumah aja hancur gitu. Wawa tuh rumahnya nggak hancur guys. Nggak ada AC doang. 98 juta bisa buat rumah baru nih guys. Untuk berapa rumah ini? Apakah rumah Wawa semenyedihkan ini? Nah, kita bisa lihat ya di mana sini rumah-rumah roboh. Bahkan susah untuk nafas gitu. Lanjut Mbak. Efek dari erupsi itu bisa bikin nih lubang segede gini, bayangin. Wah, anjay. Ini rumah hancur abis kena hantam sama gunung erupsi. Hah? Kayunya mental katanya. Kayunya mental. Sini dari gunung tuh dia ngeluarin sesuatu yang sampai bikin lubang besar tuh di situ. Wah, ini lihat guys, di sini korbannya anak-anak ada mungkin ratusan atau ribuan ya. Besar maupun sedikit jumlahnya, bisa membantu para korban yang terdampak ini guys. Di sini Let's Go rasa mereka ini lagi bernyanyi Baby Shark ya untuk menghibur anak-anak gitu. Ratusan atau ribuan, seperti inikah yang tidak rela duit sumbangan itu untuk bencana korban NTT, Mas Agus? Nah, anjay lah. Gimana kalian lihat ya di sini ya, korbannya ada ratusan atau ribuan, rumah pun nggak cuma 1-2, tapi mungkin puluhan atau ratusan rumah yang hancur gitu. Dan kita lihat sekarang dari kubu Agus, dia diduga nolak gitu. Dan bahkan
mengatakan untuk jangan diterima kalau ada duit Agus itu disumbangkan ke NTT gitu. Kita lihat aja ya dari Farhad Abbas. Yang berhak menangis itu hanya Agus. Dari awal Agus sampai sekarang menangis. Saya minta Tuhan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak sadar-sadar juga, yang terus mempermainkan uang ini. Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Saya berani taruhan, kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani nerima uang itu. Uang air mata, uang buta daripada Agus tiba-tiba dialihkan buat itu, tidak akan ada yang berani. Kami akan melaporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Jadi kalian juga jangan capek-capek. Siapa suruh kalian bikin masalah sendiri? Orang yang udah mau damai tiba-tiba nggak jadi damai. Orang sudah mau dikasih uang tiba-tiba nggak ngasih uang. Orang mau dioperasi tiba-tiba nggak dioperasi. Anjay, itulah Farhad Abbas. Memang betul sekali Bang Farhad Abbas, memang benar gitu. Benar-benar ngaco. Benar-benar ngaco wartawannya ini kalau nanyanya aneh-aneh gitu. Jadi di sini kita lihat Bang Farhad Abbas pertamanya bilang Agus itu menangis gitu. Yang berhak menangis itu hanya Agus. Orang lain tidak berhak menangis. Orang lain tidak berhak sedih gitu. Coy. Tapi kenapa semua dunia mengetawakan? Bagaimana korban-korban di NTT? Apakah tidak berhak dia bersedih? Rumahnya hancur, keluarganya hilang, mata pencahariannya hilang. Hah? Bang Farhad, ini bertanya ya. Dia bilang minta Tuhan untuk menyadarkan orang-orang ini. Sadarkan dulu, Mas Agus. Ya pasti Tuhan tuh menjawab ya dari Farhad Abbas ya untuk menyadarkan orang-orang ini. Kecuali Agus, karena mungkin capek juga ya gitu. Menyadarkan Agus, menegur aja udah tidak berguna nih. Capek gitu. Seperti itu ya nih pertanyaan kita ya. Jadi dia bilang juga taruhan gubernur, bupati atau siapapun di NTT tidak akan ada yang berani menerima duit donasi itu. Itu taruhan dari Farhad Abbas. Nah, jadi korban-korban para NTT, apakah kalian berani menerima duit Agus gitu? Padahal duit-duit Agus ini melalui Pablo Benua dengan perwakilan 500 donatur udah setuju untuk digunakan sebagai bencana alam lain, disalurkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Dan bahkan nggak cuma Pablo Benua, dulu sempat ada polling kan dari Densu, itu pollingnya para donatur sekitar 1000-an lebih, itu meminta agar duit yang sudah dikumpulkan disalurkan ke tempat yang lebih membutuhkan, yaitu sekarang adalah Lewotobi. Nah, Pada masyarakat Nusa Tenggara Timur, di daerah manapun kalian berada, jangan pernah mau nerima ya uangnya Agus yang bermanfaat. Jangan mau terima kalian. Kalian adalah orang-orang hebat, NTT hebat, NTT top, banyak orang kaya di NTT. Agus bilang dia akan lawan dan dia akan berjuang. wow, jadi pesan-pesan Farhad Abbas buat para korban-korban NTT. Nah, teman-teman yang di NTT jangan pernah mau menerima uangnya Agus gitu. Karena dia bilang di NTT banyak orang-orang kaya gitu. Kalau orang kayanya kena musibah juga gimana tuh Lewotobi Bang gitu. Abang sudah lihat video yang Let's Go tadi kasih? Rumah hancur, para korban berjatuhan, anak-anak, ratusan anak-anak, bahkan tidak punya tempat untuk berteduh. Mereka jadi baby shark tuh di lapangan, Bang. Dan sekarang Abang bilang, kalian nih, jangan pernah mau terima uang donasi yang dari yayasan, yang Farhad dan Agus merasa itu adalah uangnya Agus. Padahal itu uang donatur, dan donatur merasa Agus tidak amanah lagi dan ingin memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan Mas Agus, kita rasa tidak membutuhkan uang itu lagi. Kenapa? Karena disuruh operasi kelopak mata kemarin nggak mau gitu. Disuruh berobat, lama banget berobatnya gitu. Mas Agus nggak mau berobat kalau nggak di Singapura mungkin ya, nih pertanyaan kita ya gitu. Kan katanya Mas Agus punya donatur tetap sekarang Bang. Kemarin bilang, donatur tetapnya Agus yang memberikan uang setiap bulan. Agus duitnya berapa butuhnya tiap bulan kan? Mungkin 2 juta, 3 juta per bulan kan masih bisa hidup. Tuh teman-teman di Lewotobi sana, cari makan aja nggak bisa itu Bang. Ini operasinya operasi untuk apa ya? Mata. Kalau mata tuh kan udah memang divonis buat operasi sih. Kalau operasi. Karena kan udah ketutup dua-duanya. Jadi udah nggak bisa ngeliat lagi. Kita stop dulu drama Agus sedih nih. Nah, jadi Mas Agus sekarang baru mulai ya, baru ingin
operasi mata gitu. Terlambat Mas Agus gitu. Kemarin masih ada cahaya, operasi kelopak mata nggak datang 2 kali lagi dijadwalin gitu. Sekarang baru keluar-keluar gitu. Mana uang donasi saya? Saya mau berobat gitu. Apakah mau berobat beneran apa bohongan nih? Nah, karena kita udah terlanjur sentimen sama Mas Agus ya, kita nggak tahu omongan Mas Agus ini bener atau enggak gitu. Dan sekarang apapun yang kamu lakukan udah terlambat, Gus. Kamu mau laporin Novi udah jadi mantan ketua yayasan gitu. Kamu mau lawan donatur, nah silahkan, ada Pablo Benoa sebagai perwakilan donatur untuk fight lawan kamu. Ko Alvin Lim, kamu berharap sama Ko Alvin Lim? Udah tobat, Gus. Dia capek-capek ngurusin cangkok matamu, cangkok ginjal dulu, Gus. Nah, Ko Alvin Lim ini udah bener dia, Gus. Udah di jalan yang benar dia. Mantap, Ko Alvin Lim. Farhad Abbas, nah sekarang dia bilang, udah bukan jadi kuasa hukum kamu lagi kan? Nah, jadi dia mungkin hanya sekedar membantu aja. Jadi kita lihat aja, guys. Di sini mungkin Mas Agus itu nggak terima ya uang yang disengketakan di Yayasan Novi itu akan diberikan ke bencana alam. Nah, kalau kita polling aja dari seluruh Indonesia karena dana donasi ini ilegal di atas 500 juta, menurut kalian setuju atau enggak gitu? Kalau menurut Let's Go pribadi, Let's Go setuju. Itu uangnya dikasih ke yayasan, bukan ke yayasan ya, kemana? Ke korban bencana alam gitu. Karena daripada ini uangnya uang sengketa nggak berkah gitu, banyak kemaksiatan dalam uang ini gitu. Buat apalah kita rebut uang-uang panas ini, lebih baik memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi untuk Mas Agus juga, Let's Go sih menyarankan Mas Agus tuh menerima lah bantuan-bantuan pekerjaan. Karena kan sekarang Mas Agus katanya ingin mencari kerja dan banyak banget orang ingin membantu Mas Agus. Seperti John LBF kemarin, boleh tuh dipikirkan untuk diterima tawaran untuk jadi live streamer. Kemudian duit Wawa yang 198 juta serta 300 juta di awal tuh bisa mulai di manajemenin keuangan gitu. Dari Pak Krisnamurti kan kemarin juga dapat dolar walaupun hilang ya gitu. Itu juga harus di manajemen keuangan untuk Mas Agus. Jadi untuk Mas Agus, Let's Go rasa pengobatan Mas Agus jadi orang baik dan benar ya, itu pasti donatur tuh akan banyak yang mau membantu Agus gitu. Oh ternyata Mas Agus sudah berubah gitu. Ayo kita sumbang gitu. Kalau sekarang kan donaturnya kesel ya. Ayo kita sambit. Kita sambit doa agar Mas Agus cepat berubah gitu, guys. Nah, gimana menurut kalian, guys? Tentang kasus kali ini, guys. Final kasus kali ini, guys. Kita tunggu aja Teh Novi tidak menyerah untuk membantu orang. Dia dan yayasan masih mau berangkat ke NTT 2 hari lagi gitu. Kalau Mas Agus mau sih diajak ya gitu. Gus, ayo kita NTT Gus gitu. Mas Agus di NTT ngomong lah sama korban-korban di NTT. Kalian semua duit 1,3 jangan mau terima ya gitu. Nah, Agus ngomong sendiri sama korbannya gitu. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys? Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyumbang ya. Dari logo investor kita, nah, 8161. Terima kasih banget, mantap sekali gitu. Kemudian dari Nuri Deva gitu. Thank you banget ya. Terima kasih Let's Go yang super kocak. Terima kasih Nuri Deva. Kalau kalian juga ingin dibuatkan seperti investor Let's Go 8161 dengan logo, bisa di link di bawah atau di super thanks ya gitu. Jadi tinggal menunggu hari lagi, kita akan buat vlog jalan-jalan ya. Lebih tepatnya buat vlog cari kerjaan sebenarnya. Dengan YouTuber UMR ini. Kalian jangan kemana-mana ya. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.